Setelah nilep santunan korban pesawat, ekspedisi ACT ini minta dibebaskan begitu saja, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Permintaan ekspedisi organisasi ACT agar dirinya dibebaskan dari hukuman dengan dalih memiliki 14 anak yang katanya masih kecil terdengar sangat mengesalkan. Ingin rasanya kalau memungkinkan orang tertarik untuk menabok mulutnya karena permintaan yang sangat egois dan melukai rasa keadilan itu. Ya, kita semua rasanya pantas berteriak kalau perlu di depan mukanya, mengingat dosa besar terkait dugaan penyalahgunaan dana tragedi kecelakaan pesawat yang bernilai fantastis hingga 138 miliar rupiah. Tapi yang disalurkan oleh ACT hanyalah 20 miliar rupiah. Lantas, kemana sisanya yang lebih dari 100 miliar rupiah itu? Tidak salah jika lantas seorang Nilu Jelantik menanyakan kepada netizen lewat akun Instagram resminya mengenai hukuman apa yang pantas diberikan kepada Ahyudin sebagai pemimpin yang melakukan penyelewengan dana secara sengaja, apalagi bernilai fantastis dan merampas hak dari para ahli waris korban kecelakaan pesawat. Memang sudah sepantasnya jika hukuman super berat diberikan sekiranya Ahyudin terbukti bersalah di pengadilan. Semisal Ahyudin besok pagi mengembalikan sisa dana yang ditelepnya pun, hukuman berat masih pantas diberikan kepada Ahyudin. Ini malah minta dibebaskan karena alasan anaknya masih pada kecil-kecil. Apa jangan-jangan ini menjadi semacam modus baru agar para terdakwa bisa bebas dari tuntutan penjara karena merasa kasihan sama keluarga yang ditinggalkan oleh terdakwa kalau sampai di penjara? Kalau begitu, bebaskan saja semua tahanan yang punya anak kecil, biar ambiar sekalian. Kadang saya sebelnya luar biasa setiap membaca berita hukuman ringan bagi para terdakwa dengan alasan sopan lah, tidak pernah dipenjara lah, atau karena anaknya yang masih kecil sedang butuh perhatian. Lah kalau begitu, kenapa mereka pas berencana bikin kejahatan gak mikirin konsekuensinya? Nah, bicara soal keadilan bagi keluarga korban yang dana santunannya gak pernah sampai, saya harap para pengadil malah menjadikan itu sebagai alasan kuat untuk memberatkan hukuman bagi Ahyudin dan jangan pernah terpikir buat memberi hukuman ringan, apalagi membebaskan Ahyudin kalau memang terbukti bersalah. Namun terus terang, saya kurang optimis kalau pengadil akan memberi hukuman setimpal atas kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh eks-pendiri ACT ini, atau siapapun yang menilep uang santunan kecelakaan hingga miliaran rupiah. Kekhawatiran yang berkaca pada beberapa kasus yang membuat masyarakat kehilangan keyakinan pada lembaga pengadilan, karena terdakwa hanya diberi vonis hukuman ringan, padahal tidak jarang derita korban kejahatan terdakwa belum tentu hilang dalam durasi yang sama dengan lamanya hukuman yang akan dijalani menurut vonis pengadilan. Apalagi kalau hukumannya di-courting. Bagaimana menurut Anda? Hukuman apa yang kira-kira cocok alias setimpal dengan kejahatan orang ini? Begitulah kura-kura. Anwar Abbas menebarkan fitnah, ditulis oleh Rasto dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Indonesia adalah negara yang sebentar lagi akan mempersiapkan perhelatan Akbar. Hari di mana paling menentukan menyangkut masa depan bangsa untuk 5 tahun ke depan. Walau hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak yang meragukan pemilu akan dilaksanakan sesuai rencana berkenaan penundaan pemilu dan munculnya wacana untuk memperpanjang 1 periode menjadi 8 tahun dan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Padahal ketika wacana ini baru dimunculkan ke permukaan di tahun 2019, Presiden telah secara tegas menolak semua wacana yang ada. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa sikap yang mereka lakukan hanyalah upaya untuk memastikan apakah benar Jokowi tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena jika amandemen itu terrealisasi, bisa dipastikan hal ini akan menjadi mimpi buruk, terkhusus bagi kelompok yang jagoannya harus berhadapan dengan seorang Jokowi. Untuk sementara waktu, mereka merasa tenang karena terhindar dari menghadapi lawan yang berat.
Mengingat saat ini pemerintahan Jokowi sedang dalam kondisi on fire karena keberaniannya dalam menentang penjajahan gaya baru yang dilakukan Uni Eropa. Yang pasti mereka tetap melakukan pemantauan full 24 jam terhadap kandidat bakal calon yang akan mereka hadapi. Begitu juga terhadap bakal calon yang dianggap cukup merepotkan mereka kelak, yang tidak lain adalah figur yang selama ini selalu merajai hasil survei yang ada. Bukan tidak mungkin bakal calon yang akan menjadi sasaran para buzzer RP adalah sosok yang telah dikenal secara luas sebagai orang yang dianggap mayoritas publik paling cocok untuk menggantikan Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Berdasarkan jejak berita, pernah ada sekelompok orang yang mengatasnamakan relawan koalisi aktivis dan milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo atau Kami Ganjar, yang ingin melakukan disharmoni atau mengadu domba dengan cara mendorong Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dan melaporkan Puan kepada KPK. Beruntung gelagat ini dapat tercium sehingga tidak menjadi persoalan yang serius, yang membuat Ganjar harus angkat bicara bahwa kelompok itu adalah penumpang gelap yang sama sekali bukan organ relawan Ganjar. Lalu belum lama ini tersiar kabar di mana Ganjar telah dituduh melakukan penyelewengan atas dana yang dikelola Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah Nasional atau Basnas. Tidak tanggung-tanggung, salah satu yang melontarkan tuduhan itu adalah Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, yang pernah disekakmat Jokowi menyangkut penguasaan lahan. Dengan yakinnya Anwar Abbas mengatakan, maka tidak mustahil telah terjadi penyalahgunaan terhadap dana Basnas yang ada. Bahkan tidak mustahil dana Basnas tersebut juga telah dikerubutin oleh orang-orang tertentu yang punya kekuasaan yang memang secara hukum dan syariat agama tidak boleh dilakukan, ujarnya. Sebuah tuduhan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh petinggi sebuah LSM yang bercorak keagamaan karena tidak berdasarkan informasi yang valid. Alangkah lebih elok jika Anwar Abbas introspeksi tentang bagaimana dia dan lembaganya menolak untuk diaudit, yang hingga saat ini MUI belum menerbitkan dan melaporkan keuangan yang diterima dari hasil sertifikasi halal yang konon berjumlah sangat fantastis. Bukan rahasia jika hubungan MUI dengan pemerintah tidak berjalan harmonis. Mungkin hal ini ditengarai latar belakang sejarah MUI sebagai lembaga yang digagas rezim otoritarian Soeharto. Yang menyangkut penyelewengan dana Basnas, apakah benar Ganjar berani melakukan praktik yang tidak populis? Dalam kesempatan ini penulis berusaha menjelaskan seobjektif mungkin agar dapat meredam informasi yang dapat berkembang secara liar karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, menurut Ketua Basnas Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Daroji sendiri mengatakan Basnas sudah lama bekerja sama dengan Pemprov Jateng, tepatnya sejak dari tahun 2013. Adapun program kegiatannya adalah untuk menangani pengentasan kemiskinan dan sumber dananya bukan hanya dari Basnas kabupaten atau kota saja, melainkan dari berbagai sumber, yaitu dari APBD Pemprov Jateng, APBN pemerintah pusat, APBD pemerintah kabupaten kota, dan sumbangan CSR berbagai perusahaan yang semuanya disebut sebagai dana gotong royong. Kedua, Ganjar adalah gubernur yang berhasil mengoptimalkan jumlah zakat ASN, di mana pada awal menjadi gubernur dana yang terkumpul hanya sekitar 110 juta rupiah, dan pada tahun 2015 pendapatan Basnas meningkat menjadi 1,9 miliar rupiah. Dan hingga pekan kedua Oktober 2022, zakat yang terkumpul dari aparatur sipil negara atau ASN yang diinisiasi Pemprov Jawa Tengah telah mencapai 57 miliar rupiah. Sehingga Ganjar menerima penghargaan dari Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah Nasional atau Basnas Republik Indonesia sebagai gubernur pendukung Gerakan Zakat Indonesia. Ketiga, dana yang berhasil dikumpulkan itu digunakan untuk program kegiatan pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah pemugaran rumah tidak layak huni atau RTLH yang jumlahnya sudah mencapai 1.682.732 unit setelah digenjot dengan dana gotong royong. Terjadi penyusutan jumlah hingga 640.838 unit menjadi 1.041.895 unit pada akhir Desember 2022. Keempat, sekarut penggunaan dana Basnas itu muncul ketika Ganjar yang jadi kader PDI Perjuangan berencana memperingati HUT partainya yang ke-50 dengan gerakan memugar 50 rumah kader yang kondisinya kurang layak. Dan dalam rencana itu rumah Pak Sumarwan menjadi yang pertama dipugar, yang tidak lain adalah Ketua Ranting PDIP Desa Kapencar, Kecamatan Kertek,
Kabupaten Wonosobo. Hal inilah yang menimbulkan polemik di mana Ganjar dituduh menggunakan dana Basnas yang seolah-olah untuk kepentingan diri dan partainya. Padahal Pemprov dan Basnas sudah sejak lama menjalin kerjasama dalam kegiatan program pemugaran RT/LH yang tidak menjadikan latar belakang kelompok atau afiliasi politik warga sebagai persyaratan. Hanya saja hal ini memang direncanakan untuk memperingati jelang HUT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan sebagai catatan, Basnas belum menyerahkan bantuan yang dijanjikannya dan Ganjar Pranowo membatalkan atau menolak rencana itu. Pertanyaannya sekarang, apakah tuduhan yang mereka katakan memiliki dasar yang kuat? Jika hal itu dikatakan sebagai pelanggaran, apa yang telah dilanggar Pemprov Jateng? Dan jika dikatakan sebagai penyelewengan seperti yang dikatakan Anwar Abbas, seperti apa bentuk penyelewengan yang dimaksud? Bukankah Basnas belum menyerahkan bantuan itu? Saya serahkan penilaian ini kepada pemirsa Merdeka. Bagaimana menurut Anda?